Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Yefri Handoko Putra pada kuliah online Manajemen Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas mengenai proses bisnis dan kolaborasi yang diambil dari buku acuan karangan Loudon. Oke, saya mengambil suatu quote dari Bill Gates, quote yang cukup bagus, yaitu bagaimana kita mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi menjadi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi unggul, dan jika tidak menggunakannya, kita akan kalah. Jadi sangat penting suatu informasi untuk dikelola. Hari ini kita mempunyai 4 bahasan topik, cukup panjang, yaitu mengenai proses bisnis dan information system, tipe-tipe dari sistem informasi, kemudian bagaimana mengkolaborasikan, dan bagaimana pengaruh dari sosial bisnis yang sekarang sedang merebak, dan yang terakhir mengenai fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Oke, kita mulai dengan topik pertama kita, yaitu bagaimana proses bisnis dan sistem informasi terkait. Dari buku pustaka kita, karangan Loudon bercerita mengenai adanya suatu usaha dari perusahaan yang bernama ABB melakukan suatu inovasi menggabungkan teknologi jaringan sosial untuk meningkatkan produksinya. Jadi ABB memanfaatkan alat sosial Microsoft Yammer untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan dari karyawan. Juga ada Insight Plus, ini mengintegrasikan semua cara karyawan untuk berbagi pengetahuan mereka, sehingga jam terbang dari karyawannya menjadi sangat tinggi. Bagi pengetahuan institusional yang lebih efektif, dan perusahaan menjadi lebih inovatif dan efisien. Yang dicatat pada tahun 2015. Teknologi baru tidak akan menyelesaikan masalah ABB, tapi perlu juga suatu solusi yang efektif dan mengubah budaya organisasi untuk selalu memakai sistem informasi dan menyebarkan pengetahuan yang kolaboratif melalui sistem. Teknologi lah yang memungkinkan suatu perubahan terjadi. Jadi kita lihat di gambar ini, semua perubahan dari manajemen, organisasi, dan teknologi ini seolah-olah di-capture, langsung di-sharing, sehingga jika ada masalah, langsung dapat dicari solusi bisnisnya. Ini akan mengurangi biaya, karena tidak terjadi masalah yang sama berulang. Mengacu dari cerita ABB tadi, kalau kita lihat yang namanya proses bisnis, kita dapat definisikan proses bisnis itu merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan jasa, yang mengacu pada cara di mana pekerjaan itu diatur, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berharga. Pada gambar kanan ini ada tabel dari functional area dan proses bisnisnya. Misalkan kalau pada manufacturing dan production, maka proses bisnisnya adalah assembling dari produknya, pengecekan kualitas, dan proses dari pembayaran material. Kegiatan tersebut didukung oleh arus informasi. Arus dari material ada supply chain management, value chain management, dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses bisnis. Jadi semua partisipan ikut dalam proses bisnis. Proses ini juga mengacu pada cara unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, mengkoordinasikan informasi, supaya pengetahuan bisa sampai dan diterima oleh setiap orang yang membutuhkan. Diberikan contoh adalah proses untuk menyelesaikan suatu order. Seorang sales memberikan hasil dari pesanan, kemudian pesanan tersebut diberikan ke bagian akunting yang mengecek, mengizinkan untuk terjadi pembayaran, dan setelah pembayaran beres,
manufaktur mengerjakan produk yang dipesan. Di sini teknologi informasi meningkatkan proses bisnis dengan cara meningkatkan efisiensi proses yang ada lebih cepat, kemudian mengotomasikan langkah-langkah yang manual. Misalkan ada proses untuk tracking pengiriman, proses untuk pengecekan validasi, verifikasi. Otomatisasi merupakan kuncinya. Mengaktifkan proses yang sepenuhnya mungkin baru di sini. Misalkan dengan beberapa munculnya startup, UMKM masuk ke marketplace, itu kita memiliki cara-cara yang baru. Mengganti langkah berurut dengan langkah-langkah paralel, sehingga lebih cepat, sehingga tidak tertunda untuk menunggu proses yang sebelumnya dan tidak tergantung kepada proses sebelumnya. Menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan lebih cepat, misalkan kita bisa mendownload musik dari iTunes, beli buku di marketplace lebih cepat. Kemudian proses untuk pengecekan dan pengiriman juga di dalam ketiga bagian fungsional area ini akan lebih cepat. Setelah proses dikirimkan, kita bisa melihat bahwa yang namanya proses bisnis adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses. Jadi kuncinya adalah otomatisasi. Proses bisnis ini membantu perusahaan mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis. Bisa mengontrol karyawan, bisa mengontrol pelanggan, mencari pemasok yang baik, mencari cara kerja yang baik, efisiensi dapat ditingkatkan. Proses bisnis merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan mekanisme untuk adanya feedback untuk proses perbaikan. Setiap solusi manajemen proses bisnis memiliki 4 komponen, yaitu kita memodelkan, pemodelan dalam bentuk bisnis proses model node, BPM node biasanya, ada pengintegrasian, kemudian ada pengawasan, dan ada optimalisasi. Ini merupakan 4 komponen yang ada dalam proses bisnis manajemen. Tanpa adanya optimalisasi, suatu proses bisnis itu tidak ada artinya. Tanpa adanya pengawasan, tidak tahu apa yang akan diperbaiki. Dan semua mengintegrasikan setiap elemen yang diperlukan antara setiap AVO, antara customer, antara para pemilik dan pekerja. E-commerce di Indonesia cukup besar, bahkan yang terbesar di Asia. Jika orang telah menghabiskan 5 jam sehari menggunakan internet, lebih lama daripada negara lain, sementara Indonesia itu menghasilkan 4 jam untuk menggunakan internet. Indonesia pada saat ini memberikan pencapaian sekitar 12,2 miliar US dollar pada tahun 2018. Mungkin sejak adanya COVID, penjualan melalui online akan menjadi lebih banyak. Sehingga namanya teknologi informasi merubah bisnis proses yang dulunya manual datang ke bagian penjualan. Sekarang kalau kita lihat, banyak yang bapak-bapak yang melakukan pembelian online dibandingkan dengan ibu-ibu. Bahkan penjualan online menjadi drastis dengan adanya COVID. Orang malas untuk keluar, tetapi membeli barang-barang dari online. Kemudian kita lihat tipe-tipe atau jenis-jenis dari sistem informasi. Di sini kita rangkum menjadi suatu rangkuman yang mungkin tidak mencakup semuanya, tapi menjadi representatif bahwa yang namanya sistem informasi biasanya yang paling sering di bagian operasional adalah sistem proses transaksi. Di sini kita dapat melihat beberapa pekerjaan dari yang nama sistem pemesanan transaksi, melayani manajer dan staf yang bagiannya operasional, memasukkan data barang, kemudian mengizinkan manajer untuk memantau status operasi dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Semua perubahan eksternal yang mempengaruhi operasional dapat kita lihat dalam sistem ini. Kemudian adanya aplikasi perusahaan yang membantu di sini enterprise application, nanti kita akan lihat. Ada beberapa bagian, ada yang disebut dengan enterprise resource planning, ada supply chain management, ada customer relationship management, dan ada knowledge management. Sistem ini jika digabung dengan suatu sistem cerdas, dapat menghasilkan 3 sistem yang sering dipakai dalam perusahaan, yaitu decision support system, sistem pendukung keputusan, kemudian sistem informasi manajemen, manajemen information system, ini melayani manajemen level menengah,
memberikan laporan kinerja perusahaan berdasarkan data dari TPS, dan memberikan jawaban atau pertanyaan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan untuk menjawabnya. Biasanya memiliki sedikit kemampuan analitik. Lebih tinggi lagi adalah sistem pendukung eksekutif, Executive Support System. Ini proses untuk pengambilan keputusan digunakan oleh manajer yang lebih tinggi levelnya. Mengenangani keputusan yang tidak rutin, seperti kebutuhan untuk mencari strategi ke depan, memberikan suatu penilaian dari suatu pekerjaan yang diputuskan, mencari wawasan, mencari market baru, itu merupakan keputusan-keputusan yang lebih tinggi. Kemudian menggabungkan data tentang peristiwa eksternal, misalkan undang-undang pajak atau pesaing baru, serta informasi yang ringkasan dari MES dan DSS tadi. Ada sebuah contoh, misalkan dengan adanya sebuah dashboard digital, seorang manajer bagian senior bisa melihat secara real-time bagaimana kondisi dari perusahaannya, bagaimana modal kerjanya, bagaimana piutang dan hutangnya, cash flow-nya atau persediaannya. Di samping itu ada juga jenis-jenis sistem yang bekerja karena tumbuh dari adanya teknologi digital, yaitu e-business, e-commerce, dan e-government. Ini contoh dari sistem pemesan transaksi dari penggajian, kita lihat di sini. Data dari gaji masuk ke bagian sini, kemudian dilihat di database berapa gajinya, mungkin ada potongan atau ada tambahan, langsung dikirimkan dengan cepat sehingga di sini tidak ada proses manual yang lama. Data pekerja dan data absensi, data pembayaran diberikan dengan cepat, misalkan waktu lembur, kemudian pembayaran dari jaminan sosial, jumlah jam kerja, ini dikerjakan secara otomatis, sehingga jika karyawannya ada ratusan, pemberian gaji tetap pada waktunya. Kemudian, sistem manajemen business system ini mengambil data dari bagian TPS tadi, dari pemasukan data gaji, kemudian ini mengubah data transaksi tadi menjadi data inventaris, kemudian menjadi data produksi, data akuntansi, misalkan dari proses pemesanan disimpan dalam bentuk data penjualan, dari produksi disimpan dalam bentuk data produksi dan pembiayaan, dari accounting dibuat buku besarnya. Nah, sistem management system itu merupakan sistem yang disebut dengan data metastructure, karena strukturnya digunakan untuk pengambilan keputusan secara semi. Sedangkan bagi para manajer, ini disebut dengan abstraktor, karena dia mengambil keputusannya bukan berdasarkan dari tabel-tabel yang panjang, tapi berdasarkan dari gambar-gambar atau dashboard tampilan yang membuat mereka mudah mengambil keputusan. Jadi membuat dari sistem yang terstruktur, data terstruktur, berupa tabel menjadi meta terstruktur dan menjadi data yang terstruktur. Yang tidak terstruktur maksudnya, yang unstructured. Nah, inilah pekerjaan dari sistem informasi manajemen sehingga seorang manajer lebih mudah mengambil keputusan. Misalkan di sini kita bisa melihat penjualan di satu perusahaan yang ada dicontohkan di bukunya Loudon, yaitu penjualan, misalkan penjualan karpet, berapa penjualannya di bagian utara, selatan, barat, dan timur, kemudian dibandingkan dengan perencanaan, dan berapa perbedaan dari hasil perencanaan. Sehingga pada tahun kemudian kita bisa mengambil keputusan, kita bisa melakukan forecasting, berapakah jumlah yang harus kita jual ke daerah-daerah tersebut. Kemudian di sini contohnya dari buku Loudon ada suatu pengambilan keputusan dalam pelayaran. Misalkan di sini perusahaan resort ski yang besar di Intrawest dan Fair Resort ini mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan dalam jumlah besar dari pusat panggilan, dari reservasi penginapan, semua integrasi dari tempat makan, sekolah, dan toko-toko persewaan peralatan ski. Semua data tersebut digabungkan untuk mengambil keputusan berapa yang harus dipersiapkan di akhir musim dingin untuk proses ski, apakah untuk ski air maupun proses pelayaran. Setiap pengambil keputusan memperkirakan pelayaran mengacu kepada model ini. Semua data dimanfaatkan, yang disebut dengan data driven. Jadi tidak ada proses pengambilan keputusan yang tidak menggunakan data. Data ini dijadikan satu. Ini merupakan tampilan dashboard
yang dilihat oleh seorang manajer. Misalkan kalau manajer dia bisa melihat berapa sih return of investment-nya dari bagian-bagian komponen yang ada di dalam perusahaan, kemudian bagaimana kuantitas rata-ratanya. Nah, bentukan seperti ini merupakan bentuk yang tidak terstruktur. Jadi tidak berupa data yang panjang-panjang, tetapi langsung berupa gambar-gambar yang bisa membantu seorang manajer. Berapa penjualan pada tahun ini, kemudian berapa keuntungannya, dan berapa penggunaan dari asetnya. Ini kita bisa lihat dalam bentuk dashboard. Enterprise Application Architecture, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah Enterprise System. Di sini kita lihat di sini ada bagian functional area, sales and marketing, manufacturing, finance, dan human resources. Kemudian di sini ada beberapa sistem, supply chain management, ada customer relationship management, ada enterprise system, ada knowledge management. Bagian ini merupakan bagian yang bergerak di setiap AVO. Sistem enterprise system ini memungkinkan koordinasi aktivitas sehari-hari. Kita bisa tahu berapa barang yang harus dijual, bisa melakukan proses pesanan pelanggan dengan lebih baik, dan proses pergudangan lebih baik. Bisa membantu manajer membuat keputusan berapa barang yang harus direncanakan, harus dibuat, dan harus disimpan. Kemudian ada supply chain management atau sistem manajemen rantai supply. Ini merupakan bagian yang mengelola sistem yang mengelola perusahaan dengan pemasok dengan supplier. Sistem ini akan memberikan informasi mengenai pesanan, berapa pesanan yang harus dilakukan, berapa harus disediakan. Kemudian tujuannya adalah jumlah produk yang tepat ke tujuan dengan jumlah waktu dan biaya yang paling minimal. Jadi tercapai suatu barang yang dikirim tidak ada hambatan dari hulu sampai ke hilir. Berikutnya ada sistem CRM atau sistem manajemen hubungan pelanggan, Assessment Relationship Management. Di sini memberikan bantuan kepada para pelanggan untuk mengetahui apa kesukaan mereka, memberikan informasi untuk mengkoordinasi semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, mulai dari penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan yang lain. Membantu perusahaan sendiri untuk mengidentifikasi mana bagian yang disukai oleh pelanggan, dan bisa mempertahankan pelanggan supaya awet, tetap tidak kemana-mana, tidak berganti kepada perusahaan lain. Ada nilai kompetitif yang ditawarkan karena kita tahu apa yang disukai oleh pelanggan. Kemudian ada knowledge management system. Proses ini digunakan untuk membuat satu sistem yang menangkap berbagai kebijakan menjadi suatu pengetahuan yang dapat di-sharing, dan jika dibutuhkan oleh manajer lain, mereka dapat mengetahui apa kebijakan yang telah dilakukan. Ini merupakan kebijakan-kebijakan baik yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, para manajer sebelumnya. Mereka akan dikumpulkan dalam bentuk pengetahuan yang bersifat tangible, dapat digunakan dengan praktis. Dalam bentuk tacit berarti dapat dibaca langsung, sudah bukan berupa kata-kata yang masih tersimpan di dalam seseorang, intacit, tapi sudah berupa tacit. Kumpulan pengetahuan dan pengalaman internal yang dapat di-sharing. Misalkan di dalam program pekerjaan bisa melihat dalam suatu project management siapa orang yang terlibatnya, bagaimana mencari kontak person yang baik, bagaimana mencari jalur yang baik, kita bisa di-sharing pengetahuannya. Ini merupakan diskusi secara bersama. Berikutnya ada e-government. E-government ini nanti kita akan bahas secara khusus. Merupakan sistem pada pemerintahan, tentunya ada beberapa peraturan pemerintahan dan standar yang harus diikuti, ada beberapa regulasi. Misalkan e-government ada e-budgeting, e-ticketing, e-procurement, e-katalog, e-payment, cukup banyak. Kita mungkin sudah familiar dengan menggunakan beberapa sistem yang ada di dalam pemerintahan. Tentunya e-government tidak hanya berdampak bagi pemerintah, tetapi juga bagi pemerintah itu untuk mengembangkan ke depannya, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah. Yang ketiga adalah mengenai kolaborasi. Zaman sekarang yang namanya sistem informasi itu merupakan suatu sistem yang berkolaborasi. Kolaborasi berupa bekerja dengan orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan tujuan bersama yang eksplisit. Kolaborasi ini berfokus kepada pencapaian tugas atau misi. Misalkan kalau kita berkolaborasi dengan orang, tentunya kita akan mencari pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, bisa informal ataupun formal dalam pembuat timnya.
Kolaborasi bisa mengubah sifat bekerja. Kita harus biasa menggunakan sharing, kita bisa menggunakan komunikasi. Terjadi pertemuan pekerjaan yang saling interaktif. Karena yang namanya kolaborasi tidak bisa saling diam tanpa ada komunikasi. Harus mengerjakan pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang tidak sama secara bersama-sama. Oke, kalimatnya adalah pengerjaan-pekerjaan yang sama atau tidak sama secara bersama-sama. Mengubah organisasi perusahaan. Bisa top manajemen itu memiliki level manajemen tingkat menang yang lebih sedikit karena sudah digantikan dengan kolaborasi orang lain. Bisa juga bagian operatornya menjadi lebih banyak. Nah, itu tergantung organisasinya apakah akan membesar atau akan menjadi lebih pendek. Mengubah ruang lingkup perusahaan. Perusahaan menjadi bekerja bisa tidak hanya satu tempat, tapi bisa di mana-mana saja, bisa mobile, menggunakan internet. Kemudian terjadi penekanan pada inovasi. Tujuan dari kolaborasi adalah inovasi, mencari hal yang lebih baik. Dengan adanya orang yang lebih pakar, maka kolaborasi bisa meningkatkan inovasi. Budaya kerja sudah pasti berubah. Bekerja dengan kecepatan yang harus disamakan dengan tim dari kolaborasi kita, bekerja dengan satu target yang bersama, itu akan mengubah budaya kerja. Tidak bisa hanya mendahulukan kepentingan, tapi harus mendahulukan kepentingan dari kolaborasi. Sedangkan dari sosial bisnis mungkin sudah terbiasa menggunakan Twitter, menggunakan Facebook, Instagram. Ini merupakan aplikasi yang ada di sosial media. Sosial media merupakan menjadi panah baru untuk mencapai target dari bisnis. Banyak perusahaan yang merangkul sosial media untuk melakukan proses kampanye pada perusahaannya. Mereka bisa membentuk suatu profil grup, suatu grup-grup yang menjadi follower mereka, dan bisa mempromosikan barang-barangnya lebih cepat. Bahkan kalau menggunakan endorsement, menggunakan ambassador, itu akan lebih cepat, karena informasi akan langsung diberikan kepada beberapa orang yang menjadi follower dari ambassador atau dari endorsement tersebut. Tujuan dari media sosial adalah ini untuk memperdalam interaksi. Kita bisa bertemu dengan perusahaan, bisa tanya jawab, kita bisa melihat produk-produk terbarunya, kita bisa melihat inovasinya, atau kita bisa melihat harga-harga sales yang pada saat di diskon. Menggunakan sosial media akan lebih cepat. Mungkin sini berapa orang yang biasa membeli barang menggunakan sosial media. Biasanya kita membeli barang di sosial media itu dengan cara men-searching, kita melihat barang-barang apa yang ada di sana, kemudian kita pilih mana yang terbaik, mana yang paling murah, paling cocok, lalu kita beli. Yang paling bagus kita bisa melakukan dua hal, yaitu kita bisa melakukan klaim jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita sukai, dan kita bisa melakukan proses tracking, kita bisa tahu di mana barang kita dijual. Itu merupakan suatu inovasi bisnis yang sekarang lagi ramai di internet. Ini merupakan keuntungan yang tadi yang sudah saya ceritakan mengenai kolaborasi dan sosial bisnis. Dengan adanya media sosial, kita bisa beraksi lebih mudah, kualitas bisa lebih baik, orang-orang bisa bekerja secara kolaboratif, bisa mengkomunikasikan kesalahan dan tindakan korektif lebih cepat. Kemudian pada customer service, kita bisa lakukan proses komplain. Keluhan-keluhan bisa cepat ditanggapi, masalah pelanggan lebih cepat dilakukan, apalagi sekarang ada chatbot. Kita masalah pelanggan bisa langsung dibantu menggunakan komputer, menggunakan chatbot. Tetapi tetap manual harus dipentingkan untuk melayani customer service. Kinerja bisa kita prediksi. Dulu kita tidak bisa memprediksi profit. Sekarang kita bisa memprediksi profit, bisa melihat bagaimana penjualan kita dan bagaimana pertumbuhan dari perusahaan kita dengan adanya kolaborasi dan menggunakan sosial media. Di sini ada sebuah survei yang mengatakan bahwa dengan adanya kolaborasi itu bisa meningkatkan 4 kali lebih besar dalam jumlah investasi. Ini dilakukan oleh suatu konsultan ternama McKinsey & Company. Dan juga dilakukan oleh Frost & Sullivan pada tahun 2009 dan tahun 2012. Kemudian kolaborasi itu kelihatannya mudah, tetapi apa persyaratannya? Kolaborasi yang sukses ini membutuhkan suatu struktur dan budaya organisasi yang sesuai dengan teknologi kolaborasi yang sesuai. Kemampuan kolaborasi kita imbangi dengan teknologi. Ada budaya terbuka, struktur yang tidak terpusat.
ada kolaborasi yang makin lama makin bertumbuh, menciptakan suatu kolaborasi yang semakin padat, semakin solid, menjaga suatu kolaborasi yang baik, dan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Teknologi akan mendukung untuk proses ini menggunakan beberapa teknologi yang dapat diterapkan dengan mudah yang sudah familiar bagi orang-orang yang menggunakannya dari sisi strategic planning maupun dari sisi operasional. Kolaborasi seperti kita bisa lakukan menggunakan chatting, kita bisa pakai YouTube, kita bisa diskusi pakai video conference, Instagram, macam-macam. Mungkin generasi ini paling banyak menggunakan kolaborasi dalam saat bekerja. Kolaborasi bisa menggunakan antara sesama pekerja, antara customer dengan pelanggan, antara beberapa perusahaan. Bisa dilakukan secara sinkron maupun secara asinkron. Tentunya dengan jarak yang berbeda-beda antar perusahaan, antar tempat yang berbeda-beda. Di sini saya bisa kasih kuliah, bisa kasih tim kerjasama antara negara, bukan lagi antara daerah. Nah, misalkan contohnya adalah ambil dari satu mata kuliah mengenai Zoom. Zoom kita melihat dari sisi proses dari content management, enterprise content management, bagaimana? Apakah sudah dapat dipercaya, masyarakat menuntut kolaborasi yang sangat baik dengan temannya itu adalah rahasia. Di sini nanti kita akan bahas mengenai suatu standar, mengenai penilaian risiko perekaman data, dan tentang manajemen perekaman. ISO ini akan diajarkan di mata kuliah tata kelola dan proses manajemen risiko. Tentunya kolaborasi harus membuat suatu sistem yang baik, sehingga teknologi harus mendukung keamanan. Harus mendukung jangan sampai kalau yang menggunakannya adalah seorang anggota politik, kepala negara, itu jangan sampai bisa disadap. Ya, itulah salah satu syarat yang namanya kolaborasi yang harus didukung oleh IT. Di sini kita lihat ada yang namanya matriks kolaborasi dan sosial. Jadi kalau misalkan waktunya sinkron bersama-sama atau mungkin direkam asinkron, kemudian kita pasangkan dengan prosesnya apakah pada tempat yang sama atau pada tempat yang berbeda, yang remote jarak jauh. Berbeda waktu, berbeda iklim mungkin di sini. Kita akan melihat matriksnya misalkan kalau untuk waktu yang sama kita bisa face to face, tetapi kalau misalkan waktunya berbeda, kita bisa menggunakan rekaman filmnya, kita bisa gunakan suatu ruang tim yang bekerja dalam bentuk waktu yang disesuaikan, misalkan. Nah, ini adalah asinkron dan sinkrons. Kemudian juga untuk yang lainnya, untuk tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, kita bisa lakukan suatu komunikasi dan koordinasi pada tempat yang berbeda, bisa menggunakan email, blog, ya macam-macam lah di situ. Kemudian kita agak cepat masuk kepada fungsi IT di dalam bisnis. Jadi yang namanya IT itu harus membantu bisnis dan fungsinya adalah bertanggung jawab dalam proses layanan. Jadi bisnis operasionalnya dibantu oleh IT. Sering sekali dipimpin oleh seorang CEO, Chief Information Organizer. Posisi senior lainnya termasuk misalkan CSO, bagian security, CKO bagian knowledge, CPO bagian privacy. Ada juga orang programmer, dan sistem dan manajemen informasi. Di sini ada pengguna akhir yang harus kita perhitungkan, merupakan perwakilan dari aplikasi yang akan dikembangkan. Mereka sangat berperan dalam proses yang menjadi target dari sistem. Kemudian ada tata kelola. Jadi posisi dalam sebuah bisnis yang paling penting adalah mengelola sistem. Bagaimana bisa strategi dari bisnis dikejar atau dicapai menggunakan IT. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana membuat orang percaya. Tujuan dari suatu informasi sistem itu membantu keperluan dari para bisnis untuk mudah mengambil keputusan, memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham, memberikan bantuan informasi yang jelas kepada customer. Banyak sekali yang dulunya tidak transparan, sekarang jadi transparan adanya sistem informasi. Yang dulunya tidak terukur, sekarang bisa terukur.
Yang dulu tidak bisa diaudit, sekarang bisa jadi lebih bisa diaudit. Sehingga perusahaan bisa tahu di mana posisinya. Customer juga bisa tahu mengapa dia suka terhadap suatu perusahaan tersebut. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang dapat dibantu menggunakan supermasi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kuliah ini sangat singkat, memang dirancang dalam waktu yang pendek. Sampai bertemu pada kuliah berikutnya. Terima kasih.